Kali ini saya akan bercerita pengalaman waktu kecil yang saya rasa mungkin nggak ada lagi bisa dialamin sama anak-anak zaman sekarang. Saya tumbuh di sebuah kampung kecil di daerah Barito Timur dan kehidupan cukup sederhana. Ibu dan bapak adalah seorang petani. Walaupun bapak pernah mengajar jadi seorang guru di sebuah SMP, beliau mengajar matematika dan bahasa Inggris. Tapi mungkin nasib berkata lain hingga beliau memutuskan jadi seorang petani, dan pekerjaan beliau sampai akhir hayat adalah seorang tukang kayu bikin rumah. Bapak adalah alumni SMA tahun 1964 dan beliau ikut kalau zaman dulu setara di satu lah untuk pendidikan, yang punya ijazah di satu. Sekelumit tentang bapak, almarhum bapak. Jadi cerita dari kecil saya udah terbiasa dibawa ke hutan berburu, bikin ladang, cari ikan, dan suka dukanya banyak sekali. Tidur di pondok di ladang, tidur di hutan. Bahkan saya sampai sekarang ingat kalau hasil buruan dari almarhum bapak atau dari almarhum kakek itu masih terasa, teringat lagi itu rasanya. Mulai dari jenis burung-burung, binatang melata, rusa, kijang, pernah ular pernah dimakan, burung-burung betet, burung burung enggang yang paling gede pernah juga saya makan. Habis itu saya juga pernah merasakan daging macan dahak. Yang paling memicu adrenalin ketika bapak membuat pondok, mungkin tingginya ada 3 meteran. Guna pondok ini adalah menangkap kelelawar besar, kalong. Jadi kelelawar itu cari makan malam di buah-buahan pohon, dan nanti dipasang jaring kosong di atas gitu. Jadi kami bikin pondok, tempat menjaganya, begitu kena jaringnya kayak kerekan bendera gitu, jatuh ke bawah, terus kelelawarnya diambil. Nah, suatu ketika aku dengan bapak berangkat mau jaga, kebetulan bilang bapak nih ketinggalan barang di rumah. Terus bilang bapak, kamu atau saya yang pulang, bilang bapak gitu. Kebetulan waktu itu udah SMP, udah punya sepeda motor. Jadi jalan kaki dari pondok di hutan itu yang jaga kelelawar itu sekitar mungkin 2 kilometeran lah ke arah sepeda motor, karena tempat pondoknya itu rawa-rawa. Saya mikir sih, mana sih bapak bawa gitu, bikin takut aja. Akhirnya saya nggak berani ke sepeda motor, jadi bapak ninggalin saya sendiri di pondok. Lama juga bapak ngambil barangnya yang ketinggalan di rumah. Di situ rasanya adrenalin saya ditinggal sendiri di tengah hutan. Saya ditinggal sama parang dengan senapan satu. Kalau ada apa-apa bilang bapak tembak aja. Jadi di sana nggak boleh nyalain lampu, nanti kelelawarnya takut. Tapi agak tinggi lah ya, tadi ceritanya 3 meter ke atas. Adrenalin saya waktu itu sekitar kelas berapa ya, kelas 1 SMP. Wah, ditinggal sendiri ini, buset. Saya pikir nih, perasaan gak karu-karuan, hayalan juga macam-macam aja. Siapa tahu nih dikejar entah apa binatang. Luar biasa rasanya takut. Entah berapa jam, mungkin ada 2-3 jam ditinggal bapak sendirian di pondok. Itu pengalaman kalau ditinggal di tengah hutan. Gitu juga kalau berburu sama bapak. Kalau berburu kancil,
Nah kalau ada kancil biasanya kan pakai senter, tapi kalau zaman dulu pakai lampu minyak itu, terus ada suar gitu di belakangnya itu biar mantulin cahaya. Nah, kancil itu diburu di hutan, udah pakai senapan angin sih. Nah kalau kelihatan udah sorot matanya dengan lampu suar ini tadi, jadi si bapak kan memburunya di blok gitu. Nah terpaksa saya ditinggal, ada di bawah pohon. Tinggal di sini, jangan nyalain senter, jangan nyalain apa-apa ya. Bapak lagi ngeblok si kancil tuh. Tuh si bapak ditinggal, saya juga bisa kadang sejam di bawah pohon. Nah kalau dia ada senter ke arah saya atau disiul sama bapak, berarti dia balik lagi ke arah kita. Juga bikin takut tuh ditinggal di hutan tuh sendirian, gak boleh nyalain lampu, dasar buset ya. Ada-ada aja cerita waktu kecil. Kami pernah bikin pondok di ladang. Waktu itu musim panen padi, jadi semuanya pada tinggal di pondok sambil panen padi. Wah malam-malamnya tidur, diserang sama semut hitam itu, yang gigitannya kayak nyengat itu. Kenapa bisa diserang semut hitam gitu pondok kita waktu itu di ladang? Karena si bapak habis berburu. Jadi kotoran atau sisa sampah-sampah makanan itu dibuang ke bawah pondok. Jadi semut semut hitam itu pada nyerang masuk ke dalam pondok. Dan itu jam 3-an jam 4 nggak bisa tidur. Kalau tidur di ladang waktu itu mata merem pingin tidur, tapi digigit sama semut hitam. Dasar nggak enak juga tuh. Sekali waktu pernah bapak ngajak saya juga bikin atap dari kayu. Kalau zaman dulu sih namanya sirap. Jadi pohon ditebang, dipotong-potong, terus kayunya dibelah-belah sampai kecil. Kalau orang Kalimantan tahu bentuknya sirap. Jadi diajak bapak ke hutan. Bisa seharian misalnya. Bilang bapak jangan jauh-jauh dari tempat pondok kalau bapak lagi kerja bikin sirap buat atap tuh. Nah itu banyak beruang ya. Buset, ku pikir nih si bapak nih ngajak ke sini ada banyak beruangnya rupanya. Itu waktu cerita dengan bapak bikin sirap atap rumah kalau di Kalimantan zaman dulu. Pernah juga diajak bapak masuk hutan bikin bikin, kalau zaman sekarang jerat rusa, jerat babi. Kalau zaman dulu sih kok pakai itu tuh, pakai bambu. Jadi dia pakai kayak busur, begitu keinjak nanti kan nancap ke binatang buruan. Ngeri juga tuh, kalau salah sedikit meleset bisa kena kita. Kalau lagi uji coba nih, dia pasti pakai kayu cetek, plak, dia kan kayak busur gitu kan, tapi busurnya nggak meleset jauh kayak anak panah, tapi dia bisa nancap ke binatang. Itu juga ada aja. Yang paling rame tuh kalau di sungai masang ini kayak jala gitu kan, tapi jaring. Paling benci saya itu kalau jaringnya itu lengket sama ular. Bilang bapak nggak apa-apa aja, biar masih hidup aja, pukulin aja tuh mati juga, bilang bapak. Namanya masih anak-anak waktu itu, mana saya berani. Kena marah bapak. Gini bilang bapak caranya, pukulin dulu baru dibuang. Saya juga takut megang ular. Ularnya walaupun udah mati ya tetap aja takut tuh kalau di sungai gitu. Tapi tempat saya lahir, kampung saya nggak ada sungai besar seperti Sungai Barito dekat di sini. Ya agak jauh lah dari Barito. Jadi kami daerah pegunungan dan ada daerahnya yang punya aliran sungai kecil. Notabene berbukit-bukit di tempat kelahiran saya di Bartim. Gitu sedulur ya, cerita Pak De masih dulu, masih kecil.